Berikut adalah tahapan-tahapan apa saja yang akan dilalui oleh anggota KPPS pasca penghitungan suara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Sebelumnya, terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kesempatan kali ini akan saya informasikan tahapan-tahapan yang pastinya akan dilalui oleh anggota KPPS pasca penghitungan suara pemilu 14 Februari 2024 di TPS. Tahapannya apa saja? Pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya, jangan di-skip agar tidak gagal paham juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai informasi, pasca penghitungan suara, anggota KPPS ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui ya dalam prosesnya dan tahapannya sudah terangkumkan ke dalam beberapa tahapan dan lebih tepatnya yaitu ke dalam 5 tahapan. Dan langsung saja untuk tahap pertama, pasca penghitungan suara ada tahapan yang namanya tahap pengelompokan surat suara. Jadi setelah rapat penghitungan suara, Ketua KPPS dibantu oleh KPPS 6 dan KPPS 7 menyusun, menghitung, dan memisahkan. Yang satu pertama atau satu ya, adalah surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden itu ketentuannya diikat per 25 lembar. Untuk partai politik dan calon anggota DPR diikat per 10 lembar. Partai politik dan calon anggota DPRD provinsi juga 10 lembar. Untuk partai politik calon anggota DPRD kabupaten atau kota pun juga 10 lembar. Dan untuk calon perseorangan anggota DPD juga diikat per 10 lembar. Dan setelahnya untuk surat suara yang dinyatakan tidak sah juga sama untuk masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden diikat per 25 lembar dan untuk pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota diikat dengan karet per 10 lembar. Jadi pada prakteknya untuk pengelompokan surat suara ini dilakukan per penghitungan setiap kotaknya ya. Sebagai kita ketahui bersama untuk yang pertama dihitung adalah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi apabila untuk rapat penghitungan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sudah selesai, KPPS ketuanya bisa dengan yang lain juga dibantu oleh KPPS 6 dan 7 atau pada kenyataannya bisa fleksibel ya siapa saja yang ibaratnya agak longgar atau agak free itu untuk mengelompokkan, menyusun, menghitung dan memisahkan seperti yang saya sampaikan tadi. Dan misalkan untuk yang pertama kali adalah untuk pasangan calon pemilihan presiden dan wakil presiden, maka ketentuannya diikat per 25 lembar, baik untuk surat suara yang sah maupun yang tidak sah. Dan untuk yang lain, artinya untuk DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan juga DPD, ikatannya adalah per 10 lembar. Setelahnya yaitu tahapan kedua. Tahapan kedua yaitu memasukkan ke dalam sampul sesuai dengan jenisnya. Jadi untuk sampul itu sendiri dibagi ke dalam beberapa jenis sampul, di mana untuk sampul jenis yang ke-1 yaitu Ketua KPPS dibantu KPPS 6 dan 7 menyusun, memasukkan dan menulis jumlahnya ke dalam sampul surat suara yang sesuai untuk masing-masing jenis pemilu ya. Jadi disesuaikan untuk PPWP atau DPRD dan yang lain sebagainya. Itu ada ketentuan-ketentuannya. Sampul kubus itu untuk surat suara yang sah. Sampul biasa untuk surat suara tidak sah. Sampul kubus surat suara tidak digunakan. Kemudian ada juga sampul biasa untuk surat suara rusak atau keliru coblos. Jadi sebelum teman-teman anggota KPPS memasukkan surat suara tersebut harus dilihat sampulnya terlebih dahulu. Di dalam sampul, di luar sampul ada keterangannya untuk yang kubus
berarti ada tulisannya surat suara sah. Jadi artinya untuk sampul tersebut untuk digunakan untuk mengisi surat suara yang sah. Jadi dibaca lah, intinya teman-teman anggota KPPS harus teliti sehingga tidak ada yang namanya salah masuk sampul. Selanjutnya untuk sampul jenis 2, sampul form salinan berita acara dan sertifikat hasil tungsura, di mana memuat 3 sampul untuk PPS, PPK, dan KPU Kabupaten atau Kota, yaitu membuat model C hasil salinan PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Jadi ini sampul jenis kedua adalah untuk salinan berita acara. Jadi ada tulisan-tulisannya masing-masing. Kemudian sampul jenis ketiga yaitu sampul form kejadian khusus dan atau keberatan dengan model A surat pindah memilih, daftar hadir pemilih, dan model A daftar pemilih, di mana memuat model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU di TPS, model C daftar hadir DPT, ada model DPT, DPTB, dan DPK, kemudian model A surat pindah memilih, dan model A kabupaten atau kota daftar pemilih. Sampul jenis yang keempat adalah sampul form pernyataan pendamping pemilih, pemberitahuan pemilih, dan tanda terima penyampaian salinan hasil penghitungan suara yang memuat formil model C pendamping KPU, form model C pemberitahuan KPU, dan tanda terima penyampaian salinan hasil penghitungan suara. Sedangkan sampul yang jenis kelima adalah sampul formulir berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dengan cara dibungkus melingkar dan dimasukkan dalam plastik selongsong, yaitu untuk model C hasil PPWP, C hasil DPD, C hasil DPR, C hasil DPRD Provinsi, dan C hasil DPRD Kabupaten atau Kota. Jadi yang jenis ini berarti yang melingkar dan dimasukkan dalam plastik selongsong ini untuk yang C plano ya atau C hasilnya. Selanjutnya yaitu tahap ketiga pengepakan logistik, di mana Ketua KPPS dibantu KPPS 6 dan atau KPPS 7 memastikan telah menempelkan segel pada masing-masing sampul. Kemudian dimasukkan ke kotak sesuai dengan ketentuannya ya. Jadi ada sampul jenis 1 yaitu masing-masing memuat surat suara yang sah, tidak digunakan, rusak atau keliru coblos untuk PPWP. Jadi disesuaikan-sesuaikan saja. Kemudian ada sampul jenis 2, 3, 4, dan 5 juga di kotak PPWP. Kemudian untuk kotak DPR ada ya memuat sampul jenis 1, kemudian untuk DPR pastinya, kemudian ada alat coblos, tinta, lem atau perekat, ballpoint, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa pahami satu persatu. Jadi masing-masing kotak suara tersebut isinya berbeda-beda sesuai ketentuan yang memang sudah ditetapkan. Dan berikutnya perlu teman-teman Ketua KPPS pastikan bahwa sampul form salinan berita acara dan sertifikat hasil untuk PPS dan dalam plastik ziplock KPU Kabupaten Kota tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Jadi untuk form salinan berita acara dan sertifikat hasil untuk PPS dan juga KPU Kabupaten itu dimasukkan dalam plastik ziplock dan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Kemudian untuk tahap keempat yaitu tahap segel kotak suara. Jadi Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS yang lain mengunci kotak suara menggunakan segel plastik atau kabel ties sebagai alat pengaman kotak suara dan ditempel segel kertas pada segel plastik. Menempelkan satu keping segel kertas pada masing-masing lubang kotak suara. Dan tahap yang kelima atau tahap terakhir yaitu pengumuman penyampaian C hasil salinan. Ketua KPPS mengumumkan C hasil salinan ditempel di lingkungan TPS, menyampaikan kotak suara tersegel kepada PPK melalui PPS, menyampaikan C hasil salinan dalam sampul kepada PPS untuk diumumkan di kelurahan atau desa dan kepada KPU Kabupaten atau Kota di luar kotak. Kemudian menyampaikan dokumen dengan PDF kepada PPS dan PPK melalui Sirekap Mobile dan menyampaikan C hasil salinan kepada saksi dan pengawas TPS dalam bentuk hard copy. Jika C hasil salinan tidak terdapat hard copy, dapat disampaikan dalam bentuk PDF. Adapun C hasil yang disampaikan yaitu model C hasil salinan
BPWP, C hasil salinan DPD, DPR, kemudian DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman dan sedikit memberikan gambaran bahwasanya ada tahapan atau proses yang harus teman-teman anggota KPPS lalui pasca penghitungan suara di TPS masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sukses selalu tentunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.